Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Baiklah, kali ini saya akan share cara mengganti blok rem atau silinder roda pada unit Avanza ya. Nah, ini kenapa silinder rodanya diganti? Itu karena sudah ada rembesan. Nanti kita akan tunjukkan ya. Kemudian prosedur pertama itu kita longgari dengan kunci, kemudian kita dongkrak dan kita gunakan impact ya. Nah, jadi sebelum di impact tadi kita udah longgari, kemudian kita buka murnya, kita lepaskan murnya, kita lepaskan roda. Kemudian pada proses ini itu rem tangan jangan lupa ya sahabat. Oke, rem tangan sudah diturunkan. Nah, kita buat alas sedikit ya biar nanti tromolnya tidak kena pasir. Kita goyang-goyangkan ya. Nah, kalau dia agak susah ya kita menggunakan baut 12 ya. Namun ini tidak sulit ya, bisa ditarik. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini yang saya tunjuk ini. Nah, itu udah ada kebocoran. Nah, itu namanya komponennya silinder roda atau blok rem. Nah, kita menggunakan kunci ring pas 10 dan juga kunci nepel 10. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita tidak membuka kanvas rem karena beberapa minggu yang lalu kanvas remnya baru dibersihkan. Nah, jadi karena pelanggannya setuju, maka digantilah blok remnya ini. Nah, kita buka dua baut ya dari sisi belakang ya, dua baut. Kemudian jangan lupa ya, kita sediakan sebuah wadah di bawah seperti baskom atau ember. Nah, ini kunci nepel, kita gunakan kunci nepel 10 untuk membuka baut daripada selang nepelnya atau pipa nepelnya ya. Nah, jadi sistemnya kita longgari 2 baut 10 tadi kedudukannya ya. Kemudian kita buka baut nepelnya, pipa nepelnya. Nah, ini partnya kita ganti yang ori ya sahabat. Itu kita beli yang aslinya sekitar 400 lebih ya, di bawah 500 harganya. Nah, itu kita tidak ganti isi dalam. Nah, kita main ganti komplit. Takutnya bloknya itu sudah terluka dinding di dalamnya. Jadi kalau nanti diganti isinya takutnya ngulah lagi. Oke, kita buka bautnya. Sebentar ya, setel kamera dulu. Memang agak sedikit menantang bekerja. Nah, ini ada baut 10 itu di pipa selang remnya, itu pipa rem. Nah, itu kita buka. Kenapa? Karena ketika nanti kita melepaskan blok remnya, itu pipanya lebih banyak gerak ya, atau lebih leluasa untuk kita tarik pipanya. Ini bautnya mungkin karena ada pasir-pasir jadi sedikit keras. Tapi ya namanya dunia permekanikan, perbengkelan, tentu akan ada halangan atau rintangan-rintangan. Nah, itu kita udah sediakan sebuah ember. Dan ketika baut nepelnya dibuka tadi, maka dia akan keluar minyak remnya. Nah, ini kita tekan. Nah, kita congkel ya. Sip. Kita congkel pelan-pelan. Setelah dia terlepas dari dudukannya, nah kita tekan sedikit pistonnya sisi kiri apa kanan. Nah, dilepas. Nah, sekarang sudah terlepas ya. Nah, ini blok remnya
yang terpasang itu kodenya 1316 ya. Nah ini tuh. Nah itu karat. Jadi sebenarnya kenapa dia berkarat juga pertama faktor umur daripada minyak rem. Jadi kalau kita lihat dari standar Toyota itu 40.000 km itu wajib ganti minyak rem ya. Nah kita bisa lihat-lihat di brosur-brosurnya Toyota. Nah agar minyak remnya nggak kotor, karena kalau minyak remnya kotor efeknya seperti ini. Efeknya akan melukai daripada piston rem maksudnya ya, piston blok radi ya. Sip, karena barangnya sudah terlepas. Nah ini barang yang terbaru udah kita beli. Nah kalau di sini nomor partnya itu ya 47560 BZ011 ya. Kita belinya di Kota Pekanbaru, part asli ya. Nah dia tidak ada kotak plastik, cuman dalam plastik ada kertas lagi. Nah yang menariknya adalah suku cadangnya ini, blok remnya ini itu aluminium. Nah kodenya sama ya, 1316 ya, per 16. Dia sedikit lebih ringan daripada yang terpasang di mobil suku cadang ini. Nah ini salah satu membedakan barang yang asli dengan yang tidak, atau yang KW1 atau yang merek-merek di pasaran itu ya, adanya tanda-tanda cat ya di karet atau di nepel, tanda checking daripada pabriknya oke. Nah ini bahannya aluminium ya, beda sama yang terpasang tadi. Nah kita buka karet ini dulu ya. Ini ada karet. Nah ini karet ini nanti hubungannya ke nepel pipa ya, ke minyak. Jadi untuk mobil yang sekarang kita kerjakan adalah Perlos tahun 2013. Itu blok remnya kiri dan kanan sama. Itu satu selang pipa, satu nepel pembuangan angin. Yang kiri gitu, yang kanan juga gitu. Ada di beberapa unit Avanza kita temukan, atau Ras ya. Itu nepelnya cuma satu di belakang pembuangan anginnya, jadi hanya di satu sisi roda. Jadi satu sisi roda lagi itu pipa masuk keduanya. Nah ini kita bengkokkan sedikit. Nah nanti kita akan cuci. Nah jadi biar nanti tidak masuk air ya. Nah karena air tidak boleh mengenai minyak rem ya, karena nanti kita akan sulit membleedingnya. Dan minyak remnya akan netral karena air nanti. Oleh itu kita tutup dengan plastik ya, bungkus daripada blok rem tadi. Kemudian kita cari karet ya. Kalau bisa kita kasih karet ya. Nah ini kayaknya nggak terlepas, dan kita cuci pakai sabun ekonomi. Nah coba kalau kita nggak tutup pakai plastik tadi, maka akan mengganggu daripada pipa tadi ya. Kita siram dulu ya, seperti biasa kita cuci. Nah kenapa kanvasnya tidak kita cuci? Sebenarnya kanvasnya udah dicuci beberapa minggu yang lalu. Jadi pada saat pencucian itulah nampak daripada bocornya blok rem. Kita cuci menggunakan kuas ya. Boleh menggunakan Rinso atau sabun ekonomi. Nah nanti pasti ada yang bertanya, apakah nanti air ini akan membuat karat ya. Ya kalau dia masih basah tentu ya, tapi insya Allah tidak, karena kita akan nanti keringkan dan kita lap. Oke, kita bersihkan, kita amplas ya. Kita bilas lagi dengan air. Kemudian kita semprot ya pakai airgun
Nah, itu sampai kering ya, sampai sisa-sisa air sabun tadi kering, dan permukaan kanvasnya juga kita bersihkan. Oke, ini part yang baru kita pastikan oke. Nah, sekarang kita akan pasang. Ya, pastikan parit pada blok remnya di ujung itu masuk ke permukaan kanvas ya. Baut nepelnya terpasang tadi ya, pipa nepel, baru kita pasang baut 10 2 buah ya di belakang, baut kedudukan daripada silinder roda. Pastikan kencang ya. Setelah dipastikan kencang, nah itu kita longgari baut nepel pembuangan udara ya, yang di sisi atas ya. Kita bilas dengan air sedikit untuk supaya minyak rem yang tumpah tidak merusak cat mobil ya. Kemudian kita kencangkan baut pengikat daripada pipa saluran rem tadi ya, yang baut 10 ya, di depannya shock breaker ya. Jangan lupa. Sip, kita lap tromol, lalu kita pasang tromolnya dan kita lihat rem parkir. Kemudian jangan lupa dilumasi sisi yang tengah tromol ya, agar tidak berkarat. Setelah tromol terpasang, kita pastikan rem parkirnya ya tidak terlalu tinggi. Kita buat sekitar 5 klik lah ya.
Oke, kemudian kita bukakan mesin. Kita bukakan mesin, kita lihat minyak rem ya. Nah, itu minyak remnya sudah berwarna kemerah-merahan ya, udah kecoklatan ya, karena saking udah kotornya. Kemudian kita akan lakukan proses yang namanya bleeding ya. Nah, bleeding ini itu sebenarnya sebaiknya membutuhkan 3 orang ya, agar tidak ribet. Nah, ini minyak rem, kita masukkan minyak rem. Kita pakai mereknya Jumbo ya, dot 3 ya, DOT strip 3. Hati-hati tumpah. Kita masukkan. Kira-kira udah hampir penuh. Kemudian proses berikutnya adalah ya proses bleeding. Ya, minimal untuk membleeding ya. Karena tadi kita buka pipanya, otomatis minyaknya ada yang tumpah. Nah, mungkin dia akan berangin lagi. Jadi supaya dia tidak ada angin di dalam jalur minyak rem, maka dilakukanlah proses bleeding. Nah, sebaiknya itu menggunakan 2 orang ya. Kemudian maksudnya menggunakan 2 orang, 1 orang di dalam mobil untuk mengkocok-kocok rem, menekan-nekan rem. Kemudian 1 orang lagi di roda. Nah, kalau misalkan ada bertiga ya teman mekaniknya, itu satu bisa mengontrol minyak rem yang sisi depan. Jadi jangan sampai nanti ketika minyak rem sudah capek di bleeding, rupanya yang di tangki reservoir di depannya itu kosong. Nah, mesin kita hidupkan ya, mesin kita hidupkan. Kemudian kendaraan tetap terangkat yang sisi belakangnya ya, sebaiknya untuk kita melihat kerja daripada remnya. Kemudian rem tangannya dilepas. Proses bleeding. Nah, di proses ini kita melakukan bleeding, yaitu menggunakan selang dan tabung ya yang transparan kalau bisa. Jadi di tabungnya tadi itu kita isi minyak rem sekitar 1/4. Jadi ujung daripada selang bleeding ini, ujung yang ditabung itu dia terbenam. Jadi ketika kita kocok, nanti udara yang udah keluar tadi nggak masuk lagi, nggak berangin lagi. Jadi sebaiknya selangnya menggunakan transparan, botol juga transparan, sehingga nampak nanti itu gelembung-gelembung udaranya. Nah, itu ya bisa dilihat minyaknya sangat kotor sekali. Nah ini kita bleeding terus, kita kocok terus sambil lihat minyak rem yang di sisi reservoir di depan itu ini jangan sampai kurang. Kemudian minyak rem yang keluar dari bawah ini, dari nepelnya ini, itu warnanya sudah berubah ke warna yang lebih jernih lagi. Kocok.
Tahan. Kocok. Tahan. Kocok. Oke sahabat semuanya, sahib semuanya, demikian video saya kali ini, yaitu tentang penggantian blok silinder roda. Tahan. Oh ya, untuk bleeding ya, itu kita lakukan ke 4 rodanya. Jadi kita mulai membleeding itu SOP-nya dari roda yang terjauh daripada master rem. Jadi dalam hal ini yang terjauh itu adalah roda sisi belakang kiri, karena master remnya di sisi depan kanan. Nah, setelah ban yang kiri ini di bleeding, nanti kita bleeding lagi ban belakang yang kanan. Habis itu ke ban kiri depan, habis itu terakhir di ban kanan depan. Kocok. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Bila suka video ini silahkan like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocok. Tahan. Depan nggak kosong minyak egar? Hah? Isi lo. Nanti lupa. Kocok. Kocok. Tahan.